dari Lombok Utara. Lima, 4, 3, 2, 1, silakan. Undangan dan hadirin yang berbahagia, juga pemirsa Lombok TV dan pembaca setia Lombok Pos dimanapun juga Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini selama 90 menit ke depan, dari Pusat Komando Strategis Pariwisata Lombok Sumbawa, tepatnya dari halaman kantor Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita akan bersama-sama berdiskusi santai secara ringan, bertukar informasi, bertukar cerita, dan juga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi dari diskusi kita pada malam hari ini. Tourism Corner disiapkan sebagai ajang kita untuk berbagi cerita, ajang kita untuk bahkan juga untuk beradu argumentasi yang cerdas, yang lugas. Oleh karena itu nanti pada kesempatan yang pada malam hari ini tidak terasa, 4-5 bulan terakhir ini kita bersama-sama sudah sama-sama lemah lunglai sebenarnya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi apapun yang terjadi, kita masih tetap harus semangat, harapan, kita harus tetap berikhtiar, dan selama harapan itu masih ada, insya Allah Tuhan akan bersama dengan kita. Terima kasih. Oke, pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sudah menjadi new normal dan bagaimana kelangsungan kehidupan pariwisatanya kita. Oleh karena itu, malam hari ini judul bahasan kita adalah Kebangkitan Pariwisata Lombok Sumbawa dalam Era New Normal. So, ladies and gentlemen, welcome to Tourism Corner. Malam ini tim kreatif kami telah mengundang beberapa pemeran utama dari pengembangan pariwisata di Lombok Sumbawa. Pertama kita sapa Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Pak Lalu Muhammad Fauzal, selamat datang. Beliau juga adalah tuan rumah pada perhelatan kita pada malam hari ini. Selain itu beliau juga didampingi oleh jagoan-jagoan dari 4 penjuru angin di Lombok sini. Yang pertama adalah jawara dari utara, penguasa pantai utara sana, di Gili Trawangan, sebagian di Rinjani. Kita sapa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Pak Fidi Eka Kusuma, selamat datang Pak. Kita turun ke bawah sedikit, penguasa Lombok Tengah nih, yang menguasai MotoGP nantinya Pak ya. Nah, jadi yang ingin nonton MotoGP mulai sekarang udah harus daftar dengan Pak Kadis. Pak Kadis, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Haji Lendek Jayadi. Selamat datang, Pak. Selanjutnya, beliau ini, yang satu ini, mungkin seorang pendatang baru, tetapi beliau membawa angin segar, harapan baru. Datuknya pantai bagian Lombok, bagian barat, penguasa Senggigi dan Sekotong. Kita sambut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Barat, Bapak Saiful Ahkam. Selamat datang, Pak. Malam ini kita juga hadir juga bersama kita adalah beberapa ketua asosiasi dan juga tokoh-tokoh pelaku pariwisata. Semoga dengan malam ini bisa menjadi salah satu batu penjuru bagi kita semua untuk lebih maju dari ke depan. Dan yang membuat malam ini lebih spesial dan Tourism Corner adalah di penghujung acara nanti kita akan bersama-sama menyaksikan grand final kompetisi video wisata Lombok Sumbawa. Ya, di sana dalam malam hari ini hadir juga beberapa finalis yang turut serta dalam
perhelatan kompetisi Lombok Sumbawa ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Dari sekian banyak sektor industri, pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19, yang berimbas kepada sektor yang lain. Ada banyak pelaku atau pegiat pariwisata, mulai dari mereka yang bekerja di bidang penginapan, hotel, transportasi, pendidikan, terkait serta sektor lainnya, misalnya pelaku seni dan budaya, seperti seni tari, lukis, dan pemahat. Belum lagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, termasuk industri souvenir dan kuliner. Dari sekian banyak sektor industri, pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19, yang kemudian berimbas kepada sektor yang lain. Ada banyak pelaku atau pegiat pariwisata, mulai dari mereka yang bekerja di bidang penginapan, perhotelan, transportasi, pertunjukan, tour guide, serta sektor lainnya, misalnya pelaku seni dan budaya, seperti seni tari, pelukis, dan pemahat. Belum lagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, termasuk industri souvenir dan kuliner. Sektor yang juga terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19 ialah maskapai penerbangan, hotel, restoran, dan agen perjalanan. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyebutkan kerugian pariwisata per April 2020 adalah sebesar 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 21 triliun rupiah. Berdasarkan pada kondisi tersebut, dibutuhkan strategi tepat untuk bisa memulihkan dan menggerakkan roda perekonomian, khususnya di sektor pariwisata. Hingga saat ini virus corona yang sedang melanda seluruh dunia belumlah berakhir dan diperkirakan masih terus berlanjut sampai nanti ditemukannya vaksin. Namun, semangat kebangkitan bersama untuk hidup berdampingan dengan virus harus menjadi pilihan. Melalui tatanan kehidupan baru atau dengan istilah populer new normal yang diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana dengan daerah kita yang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan potensi daerah? Bagaimana membangkitkan gairah berwisata di tengah pandemi COVID-19? Bagaimana kesiapan dari semua pihak menyongsong new normal? Apakah kita sanggup berwisata dengan bayangan hitam COVID-19? Kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Fauzal, bahwa dalam mimpi kita yang paling jelek sekalipun Pak Kadis belum pernah kita rasakan rasanya kok lama sekali nih mimpi kita nggak bangun-bangun rasanya ya. Gimana tuh kira-kira Pak untuk NTB ini dengan situasi seperti sekarang ini, kira-kira apakah ada langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan bersama-sama? Silakan Pak. Diri ya Pak Wani. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Sahabat-sahabat saya sudah hadir, Pak Kadis Lobar, Pak Kadis Lombok Tengah, Kadis Lombok Utara, dan ketua-ketua asosiasi, ada BPPD, Pak Jumadil mewakili Badan Promosi, yang malam hari ini sebenarnya Badan Promosi menjadi bagian dari acara kita nanti pada ujungnya. Ketua teman-teman dari PHRI, dari HPI, dari asosiasi yang lain, termasuk juga yang luar biasa ini dari Telkom. Telkom ini Pak Kadis, Pak Awan nanti akan mensupport kita untuk memperkuat digital kita di desa wisata. Berdiri dong, Der. Kamu wakili Telkom. Nah, malam ini juga saya kebetulan hadir dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini Mas, kebetulan kenapa ini penting, Pak Awan, mungkin karena hiruk pikuk ketenagakerjaan kita di sektor pariwisata ini kita sudah berapa kali bahas dan terima kasih bersempatan hadir.
Singkat cerita, malam ini sebenarnya sederhana saja Pak Kadis, rekan-rekan dan semua yang hadir. Saya menyampaikan terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf tidak bisa tampil seperti, karena saya ini jadi tuan rumah sebenarnya, tapi kok seperti ini karena dari sore nih Pak Kadis, dari siang saya berada di destinasi, kebetulan ada tamu di Gili Trawangan, terus kita ke sini. Nah, terkait dengan kesiapan new normal ini atau memasuki tatanan baru di sektor pariwisata, kami bersama kepala-kepala dinas pariwisata kabupaten kota ini siap menjadi fasilitator dari semua teman-teman yang sekarang memang kondisinya amat berat, terutama di industri kita, dan membutuhkan strategi-strategi yang saya kira harus kita bersama-sama. Pemerintah bisa menjadi regulatornya, industri harus punya semangat, masyarakat juga harus mendukung. Karena itu program yang sekarang kita luncurkan bersama teman-teman di Dinas Pariwisata Kabupaten maupun Provinsi, apa yang kita sebut dengan standarisasi destinasi dan standarisasi unit usaha pariwisata. Kita berpedoman pada CHS, ini adalah bagian dari upaya kita untuk menstandarisasi karena bersesuaian dengan kebutuhan orang berwisata pada saat ketika pasca pandemik ini. Tentu harus kita siap dengan paradigma baru di sektor pariwisata. Sehingga saya bahagia Pak Gusti Lanang, teman-teman semuanya, semangat dari kabupaten kota untuk kita bersama-sama ini luar biasa. Pun malam ini mungkin ada Kepala Dinas Lombok Timur yang berkesempatan hadir, Kota Mataram juga kita undang karena banyak industri yang berada di Kota Mataram. Tetapi paling tidak pesannya nanti akan kita sampaikan bahwa kami pemerintah siap menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk mensukseskan atau mempercepat ya kita hidup kembali lah di sektor pariwisata. Kapan waktunya tidak ada yang bisa memprediksi. Saya Kadispar Kabupaten Kota nggak ada bisa menentukan bahwa COVID ini akan selesai lusa, selesai minggu depan, selesai bulan depan, atau tahun depan. Yang paling penting adalah kita siap dengan berbagai skenario-skenario yang memang sudah kita sepakati bersama. Ada kabar gembira, mulai kemarin AirAsia itu sudah terbang dari KL ke sini. KL Lop itu sudah terbang. Walaupun 112 passengers kemarin isinya AirAsia itu isinya WNI semua. Enggak apa-apa, tetapi dia sudah terbang 3 kali seminggu Pak Kadis. Dari KL ke sini. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita bersama-sama airline. Malam ini memang kita undang nih airline. Dan juga janji Asia untuk domestik kita perkuat. Mudah-mudahan minggu-minggu ini sudah ada terbang dari Jakarta, dari Jogja, dan dari Bali. Kita intip nih sama GP kemarin, ternyata di Bali itu sudah landing Qatar. Berarti Bali sudah kebuka nih. Dan penyederhanaan prosedur di Bali juga sudah kita mulai lihat apakah dia PCR atau rapid. Ternyata sudah rapid. Artinya Bali kita paling tidak sudah kebuka. Itu artinya Gili dan juga area-area yang lain bisa kita akses dari kehadiran wisatawan yang sudah mulai masuk ke Bali. Saya kira demikian pengantar saya. Sekali lagi saya terima kasih telah hadir Bapak Ibu di kantor Dinas Pariwisata ini pada malam yang luar biasa, karena nanti juga akan ada finalis-finalis dari lomba video yang luar biasa Pak Kadis Kabupaten Kota. Ini ternyata ada 75 video. Kita nominasikan 10 video. Hadiahnya nggak besar-besar amat, tetapi pesertanya lumayan. Nah, ini saya kira semangat kita bersama untuk mendorong sektor ini lebih bergairah di masa pandemi COVID ini. Saya kira ini, dan terima kasih Pak Wan sudah menginisiasi semua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita bersama, dan pariwisata kita tentu kita berharap secepatnya bisa bangkit, karena ya Bapak tidak senyum aja saya sudah bingung nih ngelihatnya. Kita itu ya Pak Kadis ya, Pak Kadis Lobar, Kadis KLU, Kadis Lombok Tengah udah keliling nih ngelihatnya. Pak Kadis nggak ada yang senyum nih, susah semua kelihatannya. Nah ini mungkin mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita bisa lebih relaksasi, kita santai-santai aja nih malam ini ya. Waktu kita 90 menit. Terima kasih Pak Wan atas waktu yang diberikan ke saya dan kepercayaan teman-teman untuk Dinas Pariwisata menjadi tuan rumah dari Tourism Corner pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis.
Tadi disampaikan bahwa pemerintah sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan industri harus tetap menjaga semangatnya. Ritme semangat juang itu mesti terus dijaga. Kita tanya tadi dalam tayangan itu disebutkan bahwa lebih kurang dari sisi perhotelan saja ada 1,5 miliar US dollars yang loss gitu ya. Apakah itu potential loss, apakah itu loss yang beneran, kita nggak tahu. Kita tanya saya nih sama Ketua Kehormatan PHRI NTB, Pak. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Apakah kita masih punya harapan atau sudah bagaimana tuh Pak? Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, kemudian ada Lombok Utara, Kota Mataram mungkin atau yang mewakili, teman-teman asosiasi dan singkatnya para pelaku pariwisata yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi Pak Kadis sudah menyampaikan memang ini kita betul-betul pelaku pariwisata ini berada dalam keprihatinan dan musibah kita beruntun ini, habis gempa terus corona lagi ini yang tidak jelas ujung pangkalnya ini sampai kapan. Namun demikian saya kira kita semua pelaku pariwisata harus optimis dan semangat. Karena juga dalam hal ini saya minta kebersamaan kita semua dalam menyambut menyongsong era new normal yang ada di hadapan kita semua. Yang penting saya katakan kebersamaan. Jadi kalau kami di hotel, saya kira teman-teman sudah, Pak Kadis juga sudah tahu, kita sudah membuat prosedur SOP, baik itu dari BPP PHRI, dari Kemenkes, kemudian ada juga dari kabupaten, kota masing-masing. Nah, tinggal nanti teman yang lain juga, karena pariwisata ini merupakan kita tidak bisa sebagian-sebagian, harus menyeluruh, mulai dari transportasinya, kemudian objek wisatanya juga destinasi. Ini kebetulan ada bapak-bapak dari kabupaten kota. Kemudian produk-produk pariwisata kita juga, cenderamata, toko-toko cenderamata, sentra industri kecil nantinya yang akan menjadi objek wisata itu sendiri juga secara serentak Pak Kadis, nanti mungkin SOP-nya itu Pak Kadis. Jadi tadi dikatakan memang kami terutama ini di perhotelan ini yang mungkin paling besar menyerap tenaga kerja, berinvestasi juga, memang boleh dikatakan paling terpukul dengan kondisi ini. Ya, untung saja dari beberapa kebijakan dari pemerintah kabupaten kota yang meringankan kami, baik itu dari sisi pajaknya dan sebagainya. Itu kami berterima kasih sekali pada kesempatan ini. Dan untuk kita tetap semangat, saya minta teman-teman juga, saya kira sudah mulai, baik yang di resort maupun yang di kota,
wisata yang kita buka pelan-pelan gitu Pak, secara bertahap. Saat ini memang tengah berbenah juga untuk menyesuaikan dengan kondisi COVID ini, di mana nanti kita akan turun untuk melakukan checklist CHS pada setiap properti, dan juga di pintu-pintu masuk seperti bangsal dan setiap gili sudah kita benahi untuk protokol COVID. Juga rencana nanti di bangsal akan kita standby-kan untuk pemeriksaan rapid ya, sehingga mempermudah jika ada yang diperlukan dalam perjalanan. Ini juga permintaan dari maskapai agar di bangsal bekerja sama dengan KKP nanti akan melengkapi pemeriksaan rapid di bangsal. Dan saat ini memang tengah kita berbenah juga Pak. Jadi masyarakat juga berbenah, pengusaha juga berbenah, dan pemerintah juga berbenah dalam mempersiapkan new normal di destinasi wisata seperti Tiga Gili. Di samping Tiga Gili juga ada beberapa destinasi seperti di Senaru maupun di Gumantar tengah kita siapkan juga untuk kita buka. Begitu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sejauh ini Pak Kadis, apakah ada kesulitan, ada kendala-kendala di lapangan Pak? Ya, kendala di lapangan itu terutama seperti ada standarisasi ganda gitu ya. Jadi di masyarakat itu seperti ada yang care gitu terhadap COVID ini, ada juga yang mungkin tidak terlalu peduli. Nah, inilah usaha kami juga menyadarkan masyarakat untuk selalu memenuhi standar COVID itu. Itu aja. Oke, sejauh ini Pak, kira-kira dari industri yang ada di wilayahnya Bapak, bagaimana tanggapan mereka? Mereka merasa optimis dengan situasi ini atau bagaimana? Ya, kalau tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadis bahwa mulai ada flight dari luar, mereka mulai optimis gitu Pak ya. Dan tambah lagi mungkin ada beberapa pengusaha gitu yang justru nanti akan mengembangkan usahanya. Seperti saya informasikan, kita akan kedatangan sebuah kapal diver mungkin kurang lebih 350 GT, nanti akan melakukan operasi wisata di sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Ternyata bahwa sebagian hotel-hotel kita ternyata masih ada nafas-nafas kehidupan walaupun masih ya Senin Kemis juga gitu ya. Salah satunya itu adalah dari stranded guest. Jadi ada tamu-tamu asing yang karena satu dan lain hal belum bisa terbang kembali ke negaranya masing-masing, sehingga harus tinggal di salah satunya adalah di tempatnya Bapak di Trawangan sana ya. Dan juga termasuk tempatnya Pak Kadisnya di Lombok Tengah, di Kute sana, waduh banyak di Gerupuk dan sebagainya gitu ya. Kira-kira gimana Pak tanggapan Pak Kadis sejauh ini seperti apa itu? Apakah ini bisa kita tumbuh kembangkan lagi atau bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sapa Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Dinas Pariwisata yang berkesempatan hadir malam ini dari KLU, dari Lombok Barat, kemudian yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu, semua hadirin Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati dan banggakan. Pertama, kami berikan apresiasi dulu kepada penyelenggara event ini, pada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh para mitra telah menyiapkan event yang sangat baik ini. Kita sudah mulai semangat ini, Bang, karena baru malam ini kita dipertemukan oleh beliau. Lama sekali kita bertemu jarak jauh. Ya, kami apresiasi dan mudah-mudahan pertemuan serupa ini akan terus kita
sambung kembali seperti yang sudah terjadi, karena pertemuan-pertemuan ini tidak hanya di sini, Pak Awan, tetapi juga harus terjadi bila perlu Pak Kadis ini roadshow pertemuannya ke kabupaten kota untuk membangkitkan semangat teman-teman yang berada di lapangan. Karena pariwisata Setuju nggak? Setuju ya? Siap. Karena pariwisata itu kan adanya di desa, adanya di lapangan, tidak di sini. Kalau di kota ini udah biasa, tapi yang lazim, yang tidak lazim itu pertemuan itu yang antar teman-teman di bawah. Dan teman-teman rindu, kami sudah pertemuan berapa kali kalau di Lombok Tengah dengan para pelaku wisata, dengan teman Pokdarwis dan para asosiasi. Kami pertemuan di kantor, tidak lazim kami lakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Kadispar untuk Zoom meeting. Tapi kami langsung bertemu dengan teman-teman, karena supaya rasa pertemuan yang langsung itu beda dengan ini yang kami rasakan di lapangan. Dan untuk di Lombok Tengah, sebelum ke tamu-tamu kita yang dari luar dulu Pak Awan, kami sampaikan kondisi kami di Lombok Tengah ini. Pak Bupati tidak pernah henti-hentinya untuk memompa semangat teman-teman kita. Dan tidak hanya kami di Dinas Pariwisata, tetapi seluruh OPD itu diminta untuk bersama-sama. Terutama di sektor-sektor yang bergerak di wisata itu, jangan sampai kendor semangat teman-teman. Kami sangat kagum sama beliau, dan apalagi di minggu ini Pak, disinergikan juga dengan event Lomba Kampung Sehat. Jadi ada momen new normal dengan SOP yang sedang kita internalisasi di bawah secara perlahan. Kemudian ada juga event Lomba Kampung Sehat yang ini kegiatannya dari Kapolri, kemudian Polda dan semua yang ada di jajaran di bawah bergerak bersama. Untuk bagaimana sektor pariwisata di bawah itu betul-betul siap dengan tatanan hidup baru untuk menuju normal yang luar biasa. Nah, kami membanggakan bahwa COVID-19 ini adalah mungkin bicara Tuhan untuk bagaimana menciptakan suasana dan membersihkan alam kita. Tatanan bersih dan sehat itu sebenarnya adalah tatanan yang memang harus kita ciptakan di dunia pariwisata. Tetapi jujur kami di Lombok Tengah itu tidak semua objek-objek wisata kami itu sudah tercipta kehidupan dengan pola bersih dan sehat itu. Nah, sekarang dengan pandemi ini memaksa kita untuk berperilaku atau protokol kesehatan seperti itu, sehingga Pak Bupati selalu bukan lagi mengharapkan kepada kami, bahkan memarahi kita kalau tidak bergerak ke bawah. Bahkan beliau melihat kenyataan-kenyataan di bawah itu seperti apa kegiatannya Pak Camat dan Kepala Desa, khususnya terutama di kegiatan-kegiatan di pariwisata. Karena itu begitu diberikan ruang new normal, teman-teman Pokdarwis itu ternyata dengan apa yang dia punya ternyata dia bisa lakukan. Walaupun tidak dibarengi dengan fasilitasi, ternyata juga dia saking semangatnya. Ini artinya bahwa pariwisata ini tidak boleh berhenti. Ini semakin diberikan ruang, apalagi dengan kehidupan fasilitasi, saya kira sangat optimis Pak Awan akan bangkit dengan baik. Karena pandemi COVID ini ternyata sehatnya itu bukan karena obat, ternyata karena alam kita yang sehat dan bersih. Jadi inilah pembelajaran besar bagi kita bahwa alam kita adalah penuh makna. Tidak hanya kita jual, tetapi juga untuk kesehatan kita. Nah, terkait dengan tamu kita yang dari luar negeri, Pak Wan, kami sudah kunjungi beberapa hotel yang masih memberikan tempat bagi teman-teman tamu kita yang di luar dengan tidak membayar. Supaya tamu kita tidak risau, karena
informasi dari beberapa teman yang ada di Pokda Ruisin sebelah selatan kita itu, mereka itu sudah kehabisan biaya juga. Akhirnya ada yang memberikan fasilitas gratis. Nah, memang belum ada fasilitas dari Pemda untuk memberikan subsidi, ini belum ada. Tetapi tentu dengan biaya pajak itu yang sudah digratiskan itu memberikan keringanan bagi pihak pengelola untuk memberikan fasilitas biaya murah bagi mereka. Baik, menarik. Terima kasih Pak Kadis. Nanti sebelum saya akan bertanya kepada penguasa Lombok Barat dan juga teman-teman di sini, kita akan break dulu sejenak. Kemudian akan kita lanjutkan, nanti akan saya bertanya dengan teman-teman dari asosiasi pariwisata dan sebagainya. Baik, terima kasih. Dua warga Indonesia yang positif virus corona konfirmasi kasus positif ditemukan sejak saat itu sehingga totalnya menjadi 33.033 ragamnya budaya dengan alamnya yang sangat begitu indah. Surgaku. Protokol dengan menurut tulisan Lombok Sungai. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa tampilan video adalah yang saat ini kita lihat merupakan kandidat ataupun 10 besar dari lomba video Lombok dan Sumbawa. Kita berikan aplaus kepada para peserta yang nanti di akhir acara akan kita umumkan pemenangnya. Terima kasih. tinggal di rumah doang. Dia mau kepeng. Dua menit lagi kita akan langsung Ya gampang anak ya new normal. Wakanggo selalu makan lagu
ingat ingatan kawis masker, kancing ingat besok 5 kali sabun. Dengar mano, terus. Dan ini pusat perbelanjaan mulai terbuka, toko mulai berbuka, retail, ada kamu dalam jangka yang besopok, melanggar seterkena aran protokol kesehatan. Dengar? Iya wah, lamun marah ngombe, ente yak makan papayo wah kanggo wah nane makan wah. Pengusaha karena sekolah, mulai sekolah, UKM, masjid kanggo berjemaah. Itu tatur si pemerintah si datu, ada si tekangan si pemerintah ya bu tatur. Mendet tekangan dia gemes ya tatur tak bengel pagan wah. Sona, terima kasih sama Ece, jak kena sama Ece, saingan no Alek. Masih darana Alek, masih musim corona Alek, musim corona Alek. Dengar mano? Sok nengen Alek. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadal no ngalek kesambi benang kata setakilan ado dende mun cempak si kembang sandat sak ngenak ke jari sahabat tajah onya dek nemati payu salah kejarian aduh dende mun cempak ke si kembang sandat sak sengak ke jari sahabat. Semoga dengan kedisiplinan kita menerapkan protokol COVID-19, Corona akan segera hilang dari daerah kita dan dari muka bumi ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Akam, Kadis Pariwisata Lombok Barat. Tadi disampaikan sebenarnya itu masih ada sedikit peluang Pak, bahwa walaupun sebagian itu gratisan, tetapi kalau di KLU sana banyak jadi jutawan ala-ala jutawan baru gitu ya, karena hotel-hotel jual murah promo-promo mereka masih mendapatkan BPJS. Nanti sebenarnya saya akan ke teman-teman dari BPJS juga tuh. Sejauh ini di tempatnya Bapak di daerah Sekotong sana ternyata ada juga tuh turis-turis asing yang notabene masih mendapatkan semacam social security dari negaranya masing-masing dan hidup jadi ala jutawan juga. Demikian juga Singgigi dan sebagainya. Kira-kira gimana Pak? Apakah kita bisa mengambil peluang itu atau Bapak nanti akan konsentrasi untuk turis lokal saja misalnya? Silakan Pak. Monggo Pak. Silakan. Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan dari Kabupaten Kota, Pak Gusti Lanang, yang saya hormati, dan rekan-rekan pelaku pariwisata yang seluruhnya, alhamdulillah bisa hadir di sini. Izin, kalau tadi hal itu dikonfirmasi, apakah itu menjadi peluang? Saya kira mirip-mirip kasus kita dengan di Lombok Tengah, Pak Awan. Sampai hari ini pemerintah kita di Kabupaten Lombok Barat juga tidak memiliki kekuatan cukup besar untuk memberikan subsidi kepada mereka, tetapi bahwa betul terjadi kesadaran awareness humanity ya kepada mereka para tamu yang sudah terlanjur menginap tapi kemudian kondisi di negara masing-masing terjadi lockdown, mereka tidak bisa kembali, akhirnya di beberapa tempat memang berdiam. Saya diskusi dengan banyak teman-teman dari owners dan manajemen hotel,
yaitu bagian dari aspek kemanusiaan. Toh pada akhirnya juga ada yang memang ngambil kamarnya itu long sampai setahun sampai 2 tahun ada, tapi di beberapa tempat saja. Lalu dalam kondisi seperti ini saya justru ingin berbalik cara berpikir saya pribadi ini, mudah-mudahan bisa jadi kita sepaham, bisa jadi tidak, bahwa COVID-19 ini kenyataan hidup kita hari ini, bahwa pariwisata adalah bagian dari yang terdampak paling besar hari ini. Tetapi bagi saya secara pribadi yang mudah-mudahan kita bisa sepakat, bisa juga tidak, nanti kita bisa perdebatkan dalam diskusi yang lebih panjang lagi. Bagi kami justru ini menjadi potensi yang sama setara kita dengan daerah-daerah lain untuk menjadi daerah yang mampu atau tidak mencuri perhatian bagi calon traveler lah saya ingin menyebutkannya. Jadi kalau kemudian hari ini di kami sebagai contoh, kalau di RPJMD kami ditekankan untuk mampu meningkatkan angka kunjungan, saya kira siapapun kemudian bila mengafirmasi mengatakan maka itu adalah hal bodoh. Jadi kami harus melakukan review. Untuk itu tentu strateginya kemudian ya sudahlah, kita bermain di level teman-teman yang lokal saja dulu. Ya, di lokal sini nih kita hidupkan per tanggal 23 kemarin. Setelah semuanya tiarap ya, kita bangkitkan semangat teman-teman pelaku terlebih dahulu bahwa pemerintah hadir ke tengah mereka, itu paling penting saya kira. Bersamaan dengan itu kita hadirkan protokol buat mereka, silahkan semua tempat wisata. Biarpun kemudian barangkali Pak Kadis Pariwisata Provinsi agak was-was juga, sering mewanti kami Kabupaten Lombok Barat. Kalau kami izin dengan protokol kesehatan, daripada kita biarkan liar, tidak diatur, maka aturan itu hadir menjadi pengatur. Nah, dengan meregulasi itulah kita punya standarisasi untuk aturan itu. Bahwa protokol kesehatan alhamdulillah secara kami menganggap ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Gubernur tidak memberlakukan PSBB di Mataram, Lombok Barat dan daerah lain. Kita sangat bersyukur. Yang diambil itu adalah kalau di kami PSBD. Jadi kita kembali lagi ke bawah, memberikan kesadaran dulu kepada komunitas-komunitas lokal untuk mulai mereka ini aware terhadap kesehatan. Jadi kalau bahasa kami ada juga tuh hikmahnya COVID ini, Dinas Kesehatan berjuang lama untuk PHBS, ternyata hari ini tanpa disuruh semuanya orang cuci tangan jadinya. Kira-kira seperti itu. Nah, kami menangkap itu. Sehingga kalau di kami kebijakannya kemudian tidak menyebut ini new normal Pak Awan, tapi transisi new normal. Karena kita tidak menganut istilah PSBB, sehingga buat apa kita new normal? Kira-kira seperti itu. Tetapi lagi-lagi ini konsep umum, ini sudah common sense, kata new normal itu, kenormalan baru. Bagi kami kemudian hadirlah pemerintah di situ ke teman-teman pelaku dari skala yang paling kecil. Barangkali kalau Pak Gusti, Pak Awan dan teman-teman industri besar ini bicara dalam skala besar, kami biarlah bicara dalam skala kecil lebih dahulu. Kami bicara para pelaku-pelaku yang ada di desa, kami bicara lokus-lokus kecil yang ada di Senggigi sana. Saya kira Senggigi jangan dilihat sebagai kesatuan saja, tapi di situ ada partikularitas hotel-hotel, spot-spot wisata yang masing-masing bisa berjuang dengan dirinya. Bila kemudian kita berlakukan dia secara parsial tentu salah, maka kita harus berlakukan dia secara umum. Bangkitkan semangat mereka untuk kembali dulu. Saya kira ini yang paling penting. Amin. Semangat hidup, semangat survive, dan lagi-lagi kenormalan baru ini harus menjadi pembelajaran semua pihak. Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada para pelaku. Asumsinya seperti ini. Jangan kita meminta kedisiplinan masyarakat, kedisiplinan para pengunjung, kalau kemudian kita tidak mendisiplinkan diri. Saya berterima kasih kepada Pak Fauzal di Dinas Pariwisata Provinsi telah mengadvokasi kita. Mungkin nanti ke depan protokol itu kami akan uji, kami akan supervisi, sehingga nanti justru bisa jadi ya outputnya itu adalah kita akan membuat standarisasi. Alhamdulillah, lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gusti dan teman-teman di PHRI. Saya menyampaikan kepada pimpinan saya di daerah Kabupaten Lombok Barat, mungkin hanya Kemenpar, hanya teman-teman PHRI yang memulai lebih dahulu protokol kesehatan di tempat usaha mereka. Ini harus segera kita replikasi. Nah, hasil replikasi itu kita sebarkan menjadi kesadaran bersama hari ini. Jadi kami kembali untuk di Kabupaten Lombok Barat,
Kredo kerja kami sekarang ini ada dua, Pak. Saya alhamdulillah sebagai pendatang baru, saya akan punya banyak rekan untuk mentor, untuk belajar di sini. Ada Pak Awan, ada Pak Gusti, ada teman-teman kepala dinas yang cukup senior di hadapan saya. Kami punya dua kredo, Bapak. Yang pertama, kredo kita bersama, bagaimana menciptakan pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, kami turunkan lagi dia menjadi based community. Karena pikiran kami, ada banyak daerah dia tidak peduli, Pak, terhadap pariwisata. Yang mereka kerja saja, bahwa kemudian pekerjaan mereka itu adalah atraksi yang layak dijual, itu adalah imbas saja buat mereka. Kami ingin tunjukkan itu kepada masyarakat kita, bahwa masyarakat kita punya potensi kultur dan budaya yang sangat indah untuk bisa dijual. Tapi kata dijual itu nanti belakangan, Bapak. Biarlah kita bentuk dulu mereka. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memang ternyata pandemi COVID-19 ini rupanya ada. Selamat datang Pak Wanto, Ketua Asita, Pak, hadir. It's a blessing in disguise. Ya, ternyata ada hikmahnya dari kejadian sekarang ini, bahwa kita dipaksa suka nggak suka menjalankan hidup yang sehat, yang standar protokol CHS, artinya cleanliness, health, and safety, gitu ya. Nah, saya ingin mengutip satu kalimat dari salah seorang pakar marketing Indonesia, Pak Hermawan. Beliau mengatakan bahwa the machine is cool, but human is warm. Jadi untuk menyambung apa yang disampaikan dengan Pak Kadis Lombok Tengah tadi, Pak Jayadi, bahwa memang pertemuan antara human to human itu tidak bisa digantikan dengan sekedar mesin atau dengan Zoom, dengan segala macam gitu ya. Tapi tentu saja kita mesti harus tetap sesuai dengan protokol COVID yang ada di sini. Oke. Menarik yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis dari Lombok Barat, bahwa prinsipnya Lombok Barat itu siap untuk berkompetisi, siap untuk fight again dengan daerah berkompetisi dengan daerah-daerah yang lain. Saya ingin ke teman dari BPPD nih, Pak Jumadil. Kira-kira Pak, ada istilah yang namanya sekarang adalah staycation, bahwa diarahkan secara bertahap. Promosi dan pemasaran itu kita main yang lokal-lokal dulu deh. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis. Kita dari BPPD dengan adanya COVID-19 sini, memang strategi kita akan berubah. Yang tadinya ke luar negeri, Asia dan Eropa, nanti coba kita fokus pada domestik dalam negeri. Misalkan nanti kita minta bantuan Pak Kadis juga supaya meeting itu diadakan di sini ya. Tentunya ini kita berharap kesiapan dari tempat kita ya, seperti yang dikatakan sama Pak Kadis Par Lombok Utara tadi, bahwa semuanya harus dengan SOP COVID-19. Ya, dengan demikian kita akan gampang mempromosikan ke Jakarta, Surabaya, dan yang terdekat yang punya konektivitas langsung, Pak. Ya, karena bisnis di pariwisata ini kan bisnis kepercayaan, Pak. Kalau mereka sudah percaya sama kita, insya Allah ya. Jadinya kita fokus sekarang pada marketing dalam negeri saja. Demikian, Pak. Kira-kira sudah ada langkah-langkah yang konkret, katakanlah 3 bulan ke depan sudah ada direncanakan apa? 3 bulan ke depan kita coba kalau kalau situasinya sudah mengizinkan. Sekarang kita kalau ke Jakarta kan masih pakai harus tes ini tes itu ya, ini juga merupakan kendala juga bagi kita ya. Insya Allah lah, kalau memang ada event-event yang ada di Jakarta atau di Surabaya, di Bandung, nanti kita akan ikut ya. Tentunya dukungan dari teman-teman di Asita, PHRI, dan teman-teman lainnya yang di pariwisata, begitu, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Salah satu kendala yang menjadi kendala klasik bagi kita di Lombok Sumbawa ini adalah mengenai sumber daya manusia. Sebenarnya ini bukan masalah di kita saja, tapi juga masalah secara nasional, bahkan secara internasional. Kita berusaha untuk mencoba terus mengembangkan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Salah satunya adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Hari ini, malam ini ada hadir juga sahabat kita dari Malaysia, Ibu Hadijah. Ibu Hadijah is the English teacher from ASEAN, from Philippines, from ASEAN High Wire. So it will be very
beneficial for us tonight if you can give your opinion or bit of outlook about how is the quality of our manpower at the moment, please. Thank you so much, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so honored to be here. I'm sorry if I couldn't speak that much of Indonesian, so please maklumi if ever. For me, as a foreign person here in Lombok, there's just one thing that I would like to ask when it comes to tourism industry. When we talk of new normal, there's 3 letters that comes to my mind. That's SPP, safety, prevention, and protection. So in order for us, in this COVID era, in the era of COVID-19, how can we assure, what are the steps that we do in order to assure the safety of foreigners coming here in Indonesia? Not to mention that media plays a very important role. And as far as I have observed, Indonesia is one of the most scared country as of now, being one of the number 1 rapid case of COVID-19 in all of the country. So here in Lombok, what are the measures, what are the steps that we have, aside from the SOP that we have been doing in order to assure the safety of the industry, of the tourism industry? What are other steps that we can do in order to make our foreign visitors feel safe? Apart from that of the rapid test and things, do we have any access, or are we connected? Do we have health facilities internationally accredited and qualified as a health facility to ensure that foreign people coming to Lombok will be taken care of in case of any emergencies? Like for example, in KLU, Utara, or in other places, are there facilities, health facilities, that are ready in case that foreign visitors would come up with such emergency cases? Because as of now, it's not only COVID-19, we also have dengue. The demam berdarah is already also increasing. So are we ready with medical facilities that would ensure the SPP, the safety, prevention, and protection of our foreign guests here in Lombok? Okay. Thank you so much. Okay, thank you. So I guess it's a questions. Jadi Pak, beliau ternyata Bu Hadijah ini adalah juga seorang international public speakers, motivator, dan juga guru bahasa Inggris. Beliau bertanya, Pak, kira-kira apakah sudah ada fasilitas kesehatan kita yang teragregasi dengan standar internasional? Kalau misalnya ada orang yang sakit dan sebagainya, apa tindakan-tindakan kita gitu ya? Bapak mau beritahu apa nanti saya itu kan? Silakan. Jadi fasilitas kesehatan yang sudah ada sekarang ini. Baik, saya kira sebenarnya ini domainnya orang kesehatan nih. Tetapi paling tidak saya bisa infokan bahwa sampaikan kita punya rumah sakit itu udah internasional standar. Kemudian paling tidak ada 5 rumah sakit di Kota Mataram yang memang sudah menjadi bagian dari medical tourism kita. Ada Rumah Sakit Provinsi Kota Mataram, kemudian di HK dan juga di Seloam. Saya kira itu bisa diakses untuk kebutuhan terkait dengan layanan kepariwisataan kita pada pandemi ini. Gitu. Okay. Ibu Hadijah, allow me to just translate a little bit.
Basically, we do have our hospital which is on the process of being accredited internationally. We have like at least 3 or 5 hospitals that can be upgraded up to the standard of the international in terms of the COVID-19. And on top of that, now the government is diligently try to meet up the standard in case there is a patient or cases of the COVID-19. And taking example like in KLU, now they are doing some kind of training done by the government health offices using what's called as Puskesmas. Puskesmas is the what is Puskesmas? Is like village health center, okay, the health center in the village area. So the doctors and the paramedics on these facilities are now being trained, not up to the very high standard, but at least they will be able to know what to do and what sort of action has to be taken in case there is a... Also, one more thing? Yes, please. Again, one more thing is, are they trained in order to communicate with foreign visitors? Good questions. Pertanyaannya apa lagi? Apakah mereka memang benar-benar di-train untuk berkomunikasi dengan orang-orang asing? Izin saya jawab Pak ya. There is no such formal training yet in terms of that. So I think this is a very good moment to know you. Probably you can help us also to do that. Right? Okay, thank you. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, nanti saya akan siap-siap bertanya dengan Pak Wanto dan juga dengan dari Ojol, Pak Yudi, siap-siap dan juga Pak Akram. Tapi kita akan break dulu sebentar. Oke? Terima kasih. Rasanya banyak yang bosan dengan situasi ini. Ya, menghalangi kita buat melakukan hal-hal yang udah direncanakan. Rindu sih, pengen explore tempat seru bareng sahabat. Atau ngumpul-ngumpul yang bikin lupa sama masalah hidup. Ya, gimana lagi? Tapi bentar lagi kita akan menyambut new normal. Enggaknya bisa buat ngelepas rindu bareng sahabat. Mana yang terkandung dalam setiap rangkaian proses acara itu sebetulnya secara umum itu dapat saya sampaikan adalah merupakan bagian dari proses mengingat sebetulnya tentang jati diri manusia.
Sudah, Rasanya banyak yang bosan dengan situasi semakin ini. larut, semakin hangat, semakin bersemangat kita. Saya ingin bertanya sekarang dari teman-teman dari industri. Sebelum saya ke teman-teman dari Ojol Asita, saya ingin bertanya dulu dengan teman-teman dari BPJS nih, dengan Pak Mansur ya. Salah satu yang menjadi tantangan kita di industri, Pak, adalah mengenai ketenaga kerjaan. Yang kita khawatirkan adalah terjadinya PHK massal. Ataupun belum terjadi PHK massal, tetapi sudah dalam tanda petik PHK yang secara de facto sudah tidur di rumah aja gitu ya. Nah, kira-kira gimana Pak? Apa yang bisa dibantu industri ini dari BPJS Ketenagakerjaan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Awan. Bahwasanya kami sejak bulan Maret kemarin Pak Awan sampai dengan akhir bulan Juni kemarin. Mohon maaf Pak, kalau boleh Bapak di depannya deh. Oh ya. Supaya yang gagah ganteng bisa dilihat dengan jelas. Ya. Coba dengan lobar ini, dia merah tapi dikeluarin. Ya, terima kasih yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Pak Kepala PHRI. Sejak bulan Maret Pak Awan sampai dengan akhir bulan Juli itu kami sudah memberikan atau menyerahkan klaim jaminan hari tua itu kepada lebih dari 4.800 peserta yang secara de facto dirumahkan oleh industri pariwisata kita. 4.800 itu bukan angka yang sedikit, karena secara nilai itu kita sudah menyerahkan hampir 70 miliar klaim jaminan hari tua, khusus jaminan hari tua saja. Jadi program BP Jam Sostek itu ada, salah satunya adalah program jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini adalah tabungan yang dikumpulkan oleh peserta selama dia aktif Pak Kadis menjadi peserta. Ya, saat dia dirumahkan, kemudian terhadap kondisinya dia tidak lagi dibayarkan iurannya oleh pihak perusahaan, mereka melakukan klaim ke kami. Nah, jadi kami kemarin juga bersama Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB sempat dipanggil oleh DPRD Provinsi NTB untuk menjelaskan perihal apakah teman-teman di industri pariwisata, karyawan-karyawan sudah rumahkan, boleh nggak diklaim JHT-nya? Kami sampaikan boleh. Boleh, hanya memang waktu itu dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi menyampaikan jumlah yang tidak terlalu besar, sangat disayangkan kalau hanya dirumahkan saja, karena prinsipnya kan bukannya tidak bekerja selama-lamanya, hanya dirumahkan nanti juga akan bekerja lagi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dari Dinas Tenaga Kerja, karena kalau secara surat keterangan bekerjanya dikeluarkan, berarti perusahaan harus memberikan pesangon sesuai ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, yang perlu diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, Pak Awan, akan memberikan relaksasi iuran atau keringanan iuran kepada seluruh perusahaan tanpa terkecuali selama masa pandemi COVID-19 dari bulan Juli sampai bulan Desember. Itu keringanan iuran yang hanya membayarkan 1% dari total iuran. Nah, hanya ketentuannya kita punya 4 program, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang hanya membayar 1% adalah di jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Kenapa yang dua lagi tidak? Kenapa jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak? Karena jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu kembali menjadi milik pekerja. Jadi tidak kami berikan relaksasi iuran. Yang hanya diberikan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini sudah bisa dirasakan, sudah bisa dinikmati oleh seluruh perusahaan, khususnya di industri pariwisata, memang saat ini terpukul dengan pandemi COVID-19. Mungkin dari saya itu aja Pak Awan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mansur. Jadi paling tidak bahwa BPJS sudah bisa menyambung sedikit nafas kita gitu ya. Sekarang saya ingin beralih ke Ketua Asita. Situasi memang sangat jelek gitu ya.
Tapi kira-kira gimana nih? Apakah masih ada peluang untuk teman-teman untuk bisa bertahan dalam situasi seperti sekarang ini, atau kita semua tidur aja gitu? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari depan Pak, saya pakai sendal ini Pak. No. Tadi dadakan teleponnya, undangan. Maaf Kadis. Saya sebenarnya tadi lagi main game Pak, di telepon karena disuruh perintah Pak Kadis, langsung datang saya dari Asita. Ini ketua Asita Pak. Undangannya nggak dapat Pak, nggak dapat, baru dapat pesan, nggak apa-apa. Tapi untuk pariwisata ontai apa inilah. Kalau saya lihat bos-bos lagi dulu segar, saya ini kepala-kepala dinas, enak kita lihatnya, jangan pisah-pisah. Baik, dari sisi Asita, saya bicara Asita lah, travel agent. Jadi kawan-kawan ini mereka ya ngobrol-ngobrol ya, bahwa sebenarnya bagi karyawan sudah selesai, mereka udah dikasih apa namanya bantuan dan lain-lain. Tapi mereka bilang begini Pak, kita yang badan usaha gimana gitu? Badan usaha kan harus hidup ini. Apakah ada kebijakan pemerintah untuk entah listriknya atau apalah untuk badan usahanya Pak, bukan untuk karyawannya. Sehingga mereka kan perlu hidup yang Pak Wan bilang tadi. Sehingga apa kira-kira yang mereka mau dapat kebijakan dari pemerintah daerah khususnya nih Pak Kadis. Sehingga waktu kita bicara dengan anggota DPR provinsi, sebenarnya itu yang kita bicara. Cuma mungkin lebih Pak bukan masalah bicara duit waktu itu, bicara mengenai apa kira-kira yang untuk badan usahanya, perusahaannya, kan dia harus hidup ini Pak, dia kan pajak bayar terus, ini terus dan lain-lain, sehingga nanti mungkin itu bisa dibicarakan khusus Pak Kadis, itu internal lah. Cuma saya mumpung ada bapak-bapak kadis-kadis ini kan anggota saya ada di kota, ada di mana-mana di kabupaten kota, sehingga langsung berhubungan nanti itu kebijakan kabupaten kota apa kepada perusahaannya, bukan ke pelakunya karyawannya Pak. Kalau karyawan kan ada BPJS, ada bantuan sembako, ada BLT, tapi mereka ini kan harus pajak bayar, listrik bayar kan gitu. Kira-kira kebijakan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk masa depan kita. Tadi saya ikut webinar Pak Kadis dari Kemenkraf itu, Pak Frans dengan segala macam teorinya, namanya dosen Pak, teori bagus semua tuh. Saya ngomong Pak, saya bilang setelah dikasih apa namanya tanya jawab, saya dikasih tanya, saya bilang Pak, Bapak punya teori itu luar biasa semua, tapi kalau destinasinya masyarakatnya tidak diedukasi percuma. Di saat sekarang ini, sekarang orang datang harus di Sembalun masih banyak zona merah, kan susah Pak. Nah, teorinya Pak Frans itu artinya bagus lah. Sehingga saya bilang Pak Kadis, apa kira-kira yang Kemenkraf itu bisa bantu ke daerah Pak Kadis, saya bilang. Entah padat karyanya silakanlah seperti itu, supaya untuk entah berkelanjutan disinfektannya itu. Kan saya ngomong di Kemenpar Pak, kalau di sana kan ngomong saya suka-suka Pak, kalau di sini saya takut Bapak. Kalau di sana kan senat jidat saya Pak, namanya kita masyarakat boleh ngomong. Pak Anto, mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita lihat prospek ke depan dari Asita bagaimana, apakah masih ada peluang? Nah setelah itu Pak, itu pembuka Pak. Oh, iya. Dari kami sebenarnya begini, saya Pak Kadis, Pak Fausal, salam dari Buktum. Tadi saya Pak Fausal tiba-tiba lagi duduk manis, lagi ngelamun, besok mau beli rokok apa, ditelepon sama ketua umum. Dia ada duduk dengan seseorang pengusaha, pokoknya adalah pengusaha top lah. Dia bilang, Pak Anto, itu gubernur masih Pak Zulkifli kan? Masih. Pak Kadis masih, kan saudaramu. Entah dia juga ngomong nama saya untuk gaya. Kita nanti bulan November atau Desember ada 7.000 mau ke sana. Swear Pak, sumpah Pak. Saya langsung lepas ini handphone lang kopi. Nah, jadi gini, mereka ini Pak Kadis, nanti kita ketemu Pak Kadis, nanti Bapak bisa telepon dia langsung, Burus bisa. Jadi dia itu, dia bilang sana ada PSBB, PSBB, hotel oke semua, saya bilang itu. Mau bintang berapa ada. Nah, jadi mereka ini Pak ada mau kegiatan ini mau rutin Pak. Jadi dia saingan kita, tapi kita ada saingan Pak, Banyuwangi Pak. Banyuwangi
itu dia lari keluarga. Targetnya 7.000, minimum itu ada 4.000, 5.000. Itu di barusan saya telepon lagi, saya bilang jangan sampai salah ngomong nih saya ketum. November atau Desember kata, oh ya nggak apa-apa, pokoknya adalah. Jadi harapannya itu menurut pembicaraan kami itu adalah harapan Pak. Tentu juga saya sudah bicara sama Pak Wan, bagaimana caranya kita manfaatkan jaringan dia ini untuk entah kita charter flight Pak Kadis. Dia ini kalau dikit-dikit mau charter aja nih Ketua Umum saya ini. Nah, kalau dengan reguler ini kan agak ini Pak, ada mungkin ada apa namanya batasan. Nah itu yang perlu, yang harapan kita itu entah kita charter dari di domestik sana ke sini seminggu berapa kali kita bicara sama dia Pak, sama si ibu ini. Oke. Saya kira harapan masih ada lah, kita nggak usah pesimis, tetap optimis ya Pak. Siap. Saya kira itu dulu sementara. Oke, terima kasih. Kalau betulan itu ada 7.000 orang, katakanlah katakan length of stay-nya 2 malam, 3 malam Pak Wanto ya. Itu artinya kita akan bicara lebih kurang 3.500 kamar kalikan 3 malam lebih kurang 11.000 room night. Wah kenceng tuh, kita bagi 4 tuh ya. Di Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Barat, wah kencang juga. Artinya kita akan bisa ngomong 40% okupansi semuanya. Luar biasa. Jadi kompetitor kita adalah Banyuwangi. Kita lawan Banyuwangi. Oke. Saya ingin minta pendapat dari GIPI sedikit ini. Ada Pak Akram, mungkin bisa memberi kita sedikit pencerahan juga, seperti apa kira-kira pandangan GIPI dengan situasi yang agak-agak kacau sekarang ini. Silakan Pak, singkat saja Pak. Sini ya atau di sana? Sini Pak. Biar bisa masuk TV. Saya tidak begitu dengar pertanyaan Pak Awan, tapi saya ngerti maksudnya. Terima kasih Pak Awan, Pak Kadis, Provinsi dan Kabupaten Kota, Pak Gusti Lanang dan kawan-kawan semua. Saya diminta bicara atas nama GIPI ya, bukan GIFI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Pak Kadis dan kita semua, ibu-ibu, tamu yang dari Malaysia, Filipina ya, sorry. Saya termasuk yang sebenarnya bingung dengan situasi dan kondisi ini. Bingungnya kenapa? Karena dari hulu ke hilir itu tidak seragam kebijakannya, berbeda-beda. Dari presiden sampai kadus-kadus di masing-masing bikin aturan sendiri-sendiri. Jadi sebagai asosiasi Gabungan Industri Pariwisata yang bersama kawan-kawan semua industri, maksud dan tujuannya sama, yaitu kita membangun pariwisata bersama pemerintah. Satu lagi dia. Khusus untuk NTB ini Pak Kadis, mudahan Pak Gubernur mendengarnya. Jadi kita ini antagonis, kebijakannya antagonis Pak, secara menyeluruh ya. Satu sisi kita ingin hidup normal seperti biasa, pariwisatanya biasa, kunjungannya biasa. Di satu sisi ada saja hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan kemauan yang tadi itu gitu. Misalnya mau ke sini harus keluarkan uang dulu, bahkan untuk memperoleh izin kesehatan itu bisa lebih mahal dari harga tiketnya gitu. Ini yang saya maksud antagonis tadi itu. Katakanlah datang juga tamu itu, mungkin semua orang Indonesia sekarang tangannya halus-halus, terlalu banyak pegang sabun di mana-mana gitu kan. Saya sama kayak tangan jin, pakai sabun di mana-mana 77 kali sehari cuci tangan, nggak apa-apa gitu kan. Datang ke hotel, protokol COVID. Besok naik mobil mau ke Narmada, protokol COVID. Sampai Narmada, protokol lagi. Pergi satu desa, desanya menghadang, protokol lagi. Lama-lama pusing juga kita jadi wisatawan ini. Berapa hari yang kemarin Pak Wan, saya tidak mengerti mengapa pesawat Surabaya Lombok itu sampai 3 hari saya tidak dapat karena terlalu banyak penumpangnya. Nah, saya tidak ngerti
penuh terus pesawat itu kan. Apakah mereka pergi belanja ataukah TKI yang pulang dari Malaysia? Tapi ini menarik, situasi itu menarik untuk Surabaya. Iya, Surabaya. Menarik untuk kita kaji, Pak. Siapa yang harus kita tanya? Saya bukan petugas BPS untuk sebenarnya Anda ini siapa, mau kemana gitu kan, tapi saya tidak bisa tanya, Pak. Ya itulah kondisi umum. Jadi apa yang ingin kita katakan di sini, marilah pemerintah dan kita semua, kami di industri ini, Pak, bila perlu 24 jam bekerja siap untuk itu, tetapi selama kebijakannya tidak koheren, tidak selaras bawah atas, ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, katakanlah kita di NTB, sudah saya minta saran kritik ke Pak Gubernur, bahwa ya kita ndak usahlah repet-repetan itu, sebab di situ katanya bayarnya 90.000, di Seluam 550.000. Jadi susah jadinya kan, sementara di Bayangkara harganya lain. Dari situ saja sudah tidak menarik sama sekali gitu, Pak. Dari sisi itu seolah-olah hal-hal ini jadikan bisnis. Nah, ini yang coba kita kumpul semuanya, kita cari solusinya. Kita ini kan pada posisi tangan di bawah ini, meminta. Tapi kadang-kadang kita nunjuk sesuatu yang pada akhirnya berlawanan dengan keinginan kita itu. Saya kira itu mungkin silakan diterjemahkan sendiri Pak Kades, kawan-kawan semua. Kita rindu hidup normal, kita rindu pariwisata normal, kita rindu rakyat juga bisa memperoleh faedahnya. Tetapi mari kita selaraskan dengan keinginan itu. Keinginan kita baik, tapi kelakuan kita kurang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi memang situasi ini membuat kita jadi sensi. Banyak di antara kita sampai kadang-kadang gamang nih, atau mesti ngapain gitu ya. Banyak juga di antara kita yang merasa, aduh kita nih yang paling menderita nih. Teman-teman dari PHRI bilang kita yang paling terpuruk, paling susah. Teman-teman di Biro Pajak bilang nol, semua nggak ada apa-apa. Tapi yang jelas saya tahu juga teman-teman di tour guide misalnya dulunya makan 3 kali sehari makan steak, sekarang makannya 2 kali sehari pakai kecap doang sama telur asin kali ya. Kalaupun masih telur asinnya. Kalaupun masih ada tempe. Kita minta pendapat dari teman kita dari HPI, Pak Zul. Monggo, silakan. Pak Zul ini salah satu tour guide seniornya kita. Ketua DPC HPI Mataram ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Kadis Provinsi NTB, Bapak Kadis dari kota dan kabupaten, dan para teman-teman pelaku pariwisata, industri pariwisata dan yang lain yang mungkin saya kurang bisa sebutkan satu persatu. Ya, pendapat kami memang dari pihak tour guide atau kita menyebutnya HPI, Himpunan Prawisata Indonesia, agak gugup juga ya, karena biasanya kita ngomong dengan tamu-tamu mancanegara, saya lebih lancar berbahasa Perancis rasanya. Ya, tetapi memang ini adalah krisis dunia, jadi memang salah satu pelaku pariwisata yang paling terpukul oleh pandemik ini adalah kami para tour guide. Jadi kita tidak perlu mengatakan kami yang paling susah karena semuanya kena. Yang jelas bahwa kami di dalam organisasi sendiri juga kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merangkul kembali teman-teman. Salah satu cara itu adalah memang semakin kesininya kita semakin dekat di grup-grup yang kita buat, terutama di WA. Ada hal yang menarik, yaitu daripada kita membeli dari orang lain, jadi kita sekarang berusaha membeli hasil kreasi teman-teman sendiri. Ada yang jago buat pizza, ada yang jago buat abon, ada yang jago buat kopi. Jadi kita saling beli. Ada yang jualan beras, biarpun lebih mahal, tapi nggak apa-apa, kita beli ke mereka. Jadi itu salah satu cara kita untuk saling support di masa yang susah ini. Tapi kami yakin, sangat optimis bahwa pariwisata kita akan bangkit kembali. Amin. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melalui masa-masa susah ini. Demikian dari kami, mudah-mudahan kita bisa
mengambil hikmahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zul. Ternyata makannya tetap 3 kali sehari Pak, dan makannya pakai pizza lagi sekarang ini. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Kita sudah masuk dalam sesi terakhir dari acaranya kita. Kita akan break dulu sebentar untuk kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan acara grand final kompetisi video wisata Lombok Sumbawa. Baik, terima kasih. Where the whole story begins. New normal life, new normal tourism, and new hospitality with a treat of beauty in cultural richness, local wisdom, adventure, and beautiful view. Nothing has changed, nothing to fear. Stay healthy, be aware, be productive, and be happy. We just need a vacation. Start your journey. Lombok welcomes you back. pemandangannya bagus banget. Itu namanya Gunung Rinjani. Oke guys, aku lagi di kebun stroberi nih. Lihat nih stroberinya. Baik hadirin dan pemirsa Lombok TV yang berbahagia, tidak terasa sudah 2 jam kita bicara. Saya mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, akhirnya ada beberapa teman-teman yang mesti saya ingin lebih lanjut berdiskusi.
akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain nantinya. Akan tetapi sangat menarik apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, bahwa sekarang ini kita tidak bisa merengek terus, berkeluh kesah, tetapi kita harus tetap berupaya, berikhtiar. Selama harapan itu masih ada, selama hajat masih di kandung badan, selama kita bisa kompak, insya Allah Tuhan pasti akan buka jalan buat kita. Demikian acara kita pada malam hari ini. Sebelum saya overhandle kepada rekan saya Pak Agus Herianto untuk melanjutkan dengan acara Grand Final kompetisi video wisata Lombok Sumbawa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Awan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, serta pelaku pariwisata dan industri kreatif. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, lomba ini begitu mendapatkan antusias, di mana dalam 15 hari persiapan yang dilakukan, kemudian kita launching, dan kita alhamdulillah kegiatan ini begitu menarik pada saat pandemi COVID ini untuk menggairahkan pariwisata Nusa Tenggara Barat, dengan kita menerima kiriman 76 video kreatif di dalam jangka waktu hanya 15 hari. Kemudian kita juga dari rangkaian seluruh kegiatan atau yang kita laksanakan ini, kita mendapatkan view dalam minggu ini kurang lebih ada peredaran 13.000 view dari 10 orang finalis yang malam hari ini hadir. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada kerja keras panitia, kemudian kepada Dewan Juri yang terhormat, di mana di sini kita mempunyai 3 orang juri dari Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Kadispar Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Bapak Ketua GIPI NTB Bapak Awan, serta Bapak Yogi dari Direktur Lombok TV, dan kita mempunyai 2 juri profesional dari MNC Group di Jakarta, yaitu Mas Gigi, dan 1 produser film juga berdomisili di Bogor, yaitu Mas Gilang. Kepada Dewan Juri kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada sponsor yang mendukung terlaksananya acara lomba video ini. Lomba video ini disponsori utama oleh Dispar Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Mohon untuk diberikan aplaus yang luar biasa kepada 2 penopang kegiatan ini. Di samping juga ada GIPI, IMA, Astindo, Jaringan Pengusaha Nasional, kemudian AILI, dan Lombok TV. Serta kami juga mendapat bantuan dari para sponsor yang mendukung kita, yaitu PD Telkom Indonesia, Nirvana Gili Sudak, Montana Premier Senggigi, Selasar Hotel, serta Kopi Sultan. Kita berikan aplaus yang meriah kepada panitia dan Dewan Juri serta para sponsor. Selanjutnya, mohon dengan hormat untuk berdiri. Kami panggil 10 finalis atau 10 besar lomba video wisata Lombok Sumbawa 2020. Kami mulai dari Bapak Jayadi. Kami persilakan untuk tampil ke depan. Kemudian Bapak Herkiandi untuk tampil ke depan. Silakan. Kemudian Bapak Anas Aji Nurdiantoro, silakan untuk tampil ke depan, berbaris saja. Kemudian berikutnya kita ada Willy Citajaya. Berikutnya ada Muhammad Husni Wardani. Selanjutnya ada Ahmad Samsul Hadi. Kemudian ada Imam Taufik Hidayat. Selanjutnya Wibi Marki. Kita berikan aplaus. Kemudian selanjutnya Rima Yazul Aini. Dan yang terakhir adalah Arifullah. Kami persilakan para 10 finalis untuk berada di depan ini. Nanti mohon kepada Kepala Dinas
Kabupaten dan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersiap-siap untuk menyerahkan hadiah. Setelah melakukan penilaian panjang, kemudian kita men-share 10 video dan kita mendapatkan video favorit. Video favorit jatuh kepada Jayadi, surga tersembunyi dari timur Lombok. Kita persilakan untuk maju ke depan satu langkah menuju ke agak tengah, Mas. Dan video ini mendapatkan 1689 view di Instagram dan Facebook. Luar biasa sekali. Dan hadiahnya mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan beberapa voucher dari sponsor kami. Selanjutnya, juara ketiga dengan total poin 38 jatuh kepada Wibi Marki. Silakan maju ke depan. Dengan pesona alam pedesaan, kita lihat videonya. Dan selanjutnya, juara ketiga dengan poin 47 jatuh kepada Rima Yazul Aini. Luar biasa, silakan maju untuk berdampingan. Road to New Normal, inilah video cuplikan video dari Rima Yazul Aini dengan poin 47. Road to New Normal. Berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah ditambah dengan voucher dari sponsor dan bingkisan dari Telkom Indonesia. Selanjutnya, yang terbaik jatuh kepada, mohon maaf, dengan poin 57. Ini niat buat videonya nih. Jatuh kepada Arifullah. Kita persilakan maju. Dan inilah yang terbaik untuk 2020 ini. Kombinasi kami mohon yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara untuk menyerahkan sertifikat dan bingkisan kepada juara favorit dulu. Kami persilakan mulai dari kanan. Oke, silakan juara favorit. Kemudian ya, selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah untuk menyerahkan kepada juara ketiga kita. Kita kasih video-videonya nih, Bos. Siap, banyak. Apa ya? Video-videonya 75 video. Semangat terus. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat untuk menyerahkan kepada juara kedua kita uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah, kemudian sertifikat dan ya silakan kepada Rima Yazul Aini.
Dan yang terakhir, silakan kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyerahkan hadiah kepada juara kita tahun ini. Ya, silakan untuk diberikan hadiah. Teman-teman silakan tetap berada di sini. Rekan-rekan yang masuk 10 besar juga kita masih memberikan bingkisan termasuk voucher menginap dari para sponsor kita di saat pandemi ini. Mudah-mudahan di saat ini Anda bisa menjadi wisatawan, berkreasi dari tempatnya para sponsor. Insya Allah dari kesempatan ini Anda akan menjadi sineas kreator untuk kemajuan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Ya, silakan yang terhormat masing-masing kepala dinas, ketua panitia, kemudian rekan-rekan dewan juri juga untuk kita foto bersama. Silakan Pak Lanang juga untuk hadir di depan. Ya, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan dari kegiatan Lombok Sumbawa lomba foto tahun ini. Kami berharap kita akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kreator yang lebih di tahun 2021 mendatang. Atas nama panitia mengucapkan salam selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Lombok TV. Lombok Sumbawa. Protokol The New Normal Tourism Lombok Sumbawa.